Pengertian penandaan ternak. Penandaan pada ternak adalah proses penting dalam pengolahan hewan yang bertujuan untuk memudahkan identifikasi ternak, pemantauan kesehatan, pengelolaan produksi. Dengan metode penandaan yang efektif, peternak dapat mencetak informasi penting tentang kesehatan reproduksi dan produktivitas ternak mereka, yang dimana penandaan ini memudahkan pengolahan kesehatan dan produksi pada ternak. Metode penandaan ternak. 1. Identifikasi permanen, branding, air noting, tato, microchip. 2. Identifikasi non permanen, ear tag, penawaran bulu, ciri fisik atau identifikasi visual. Branding. Pada dasarnya branding memiliki dua metode utama, yaitu hot branding dan juga freeze branding. Yang pertama adalah hot branding. Hot branding merupakan teknik yang menggunakan besi yang telah dipanaskan dengan suhu tinggi. Kemudian, besi yang telah dipanaskan itu langsung ditekan ke bagian kulit sapi yang akan ditandai. Yang kedua adalah freeze branding. Freeze branding merupakan kebalikan dari teknik hot branding, yaitu besi yang telah didinginkan dengan nitrogen cair. Besi yang telah didinginkan ini kemudian ditekan di bagian kulit sapi yang akan ditandai. Hot branding memiliki beberapa langkah kerja. Yang pertama adalah persiapan alat. Siapkan besi branding yang telah berbentuk pola. Pastikan besi branding tersebut steril untuk mencegah infeksi. Yang kedua adalah proses pemanasan. Panaskan besi branding hingga 600-700 derajat Celcius. Anda bisa menggunakan kompor atau alat pemanas khusus lainnya. Yang ketiga adalah pemeriksaan suhu. Pastikan besi branding sudah cukup panas dengan mengujinya pada permukaan yang tidak sensitif. Yang keempat adalah aplikasi branding. Tempatkan besi branding yang sudah dipanaskan pada kulit hewan seperti punggung dan paha. Yang terakhir atau yang kelima adalah perawatan. Bersihkan area dengan antiseptik dan oleskan salep antibiotik jika perlu, dan pastikan hewan tidak menggaruk atau menjilat area tersebut untuk mencegah infeksi. Freeze branding. Di sini saya akan menjelaskan langkah kerja dari freeze branding. Yang pertama, mempersiapkan alat. Siapkan alat freeze branding yang telah dilengkapi dengan bahan pendingin seperti nitrogen cair. Pastikan alat dalam keadaan baik dan bersih. Yang kedua, keamanan. Kenakan pelindung seperti sarung tangan dan pelindung mata untuk mencegah terjadinya cedera akibat nitrogen cair. Yang ketiga, aplikasi branding. Tempelkan kepala alat freeze branding yang telah direndam dalam nitrogen cair ke area kulit hewan yang telah dipilih. Biasanya area yang sama seperti hot branding. Yang keempat, durasi penempelan. Tahan alat selama 30-60 detik. Durasi ini akan menyebabkan perubahan warna pada kulit, menunjukkan bahwa proses branding telah berhasil. Keuntungan dan kerugian. Apa sih keuntungan dan kerugian dari hot branding dan freeze branding? Keuntungannya yaitu tanda yang jelas dan permanen, baik hot branding maupun freeze branding, menghasilkan tanda yang tahan lama, sehingga hewan dapat dikenali dengan mudah sepanjang hidupnya. Dan kekurangan hot branding, yaitu rasa sakit dan luka bakar. Proses ini dapat menyebabkan rasa sakit yang signifikan bagi hewan dan berisiko menyebabkan luka bakar serius jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Dan kekurangan dari freeze branding yaitu biaya peralatannya. Memerlukan peralatan yang lebih mahal dan khusus, seperti nitrogen cair dan alat freeze branding yang mungkin tidak tersedia di semua peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan slide 9, yaitu air noting. Proses memotong sedikit bagian dari tepi telinga untuk menciptakan pola unik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi. Langkah kerja. 1. Persiapan alat pemotongan yang steril. 2. Pola. Tentukan pola yang ingin dibuat. 3. Proses. Buat potongan sesuai pola yang telah ditentukan. Keuntungan. Biaya rendah dapat cepat dilakukan. Tanda unik dan mudah dikenali.
kekurangan. Tanda mungkin tidak sejelas metode lain. Resiko infeksi jika tidak dilakukan dengan steril. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik tattoo. Teknik tattoo adalah metode identifikasi permanen yang melibatkan pembuatan tanda di kulit hewan menggunakan tindak khusus yang aman dan tidak beracun. Tanda ini dapat berupa angka, huruf, atau simbol yang berfungsi untuk mengidentifikasi hewan secara unik. Langkah kerja alat tattoo: menggunakan alat tattoo yang steril seperti jarum atau alat khusus yang dirancang untuk hewan. Pastikan alat tersebut bersih dan tidak terkontaminasi. Pilih tinta yang aman untuk hewan dan dirancang khusus untuk proses tato. Tinta harus tahan lama dan tidak beracun. Keuntungan dan kekurangan menggunakan teknik tato. Keuntungan: 1. Tanda permanen. Tato memberikan tanda yang jelas dan permanen pada kulit hewan, sehingga memudahkan identifikasi sepanjang hidup hewan. Kedua, tahan lama. Tinta yang digunakan tidak mudah pudar, bahkan dalam kondisi cuaca ekstrim. Ketiga, biaya efektif. Proses tato umumnya lebih murah dibandingkan metode identifikasi permanen lainnya seperti microchip. Kekurangan dari teknik tato adalah: pertama, resiko infeksi. Jika alat tato tidak steril, ada resiko infeksi yang dapat membahayakan kesehatan hewan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan semua alat bersih digunakan. Jadi selanjutnya adalah microchip. Microchip adalah chip kecil yang ditanamkan di bawah kulit hewan, berfungsi sebagai identifikasi digital. Di mana langkah kerjanya yaitu mempersiapkan microchip dan alat penanamannya. Yang kedua yaitu tanam microchip di bawah kulit, biasanya ditaruh di bawah leher. Pemindaian yaitu digunakan alat pemindai untuk mengakses informasi yang terdapat dalam chip. Keuntungan dan serta kekurangannya yaitu sangat aman dan tidak terlihat, meminimal risiko kehilangan tanda, dapat menyimpan lebih banyak informasi tentang hewan, serta kekurangannya yaitu memerlukan alat pembaca untuk mengakses data, dan biaya pemasangan lebih tinggi dibandingkan metode lainnya. Saya akan menjelaskan mengenai AirTag. AirTag adalah label yang dipasang pada telinga ternak untuk identifikasi. Langkah kerja dalam pemasangan AirTag: yang pertama, persiapan atau siapkan AirTag dan alat pemasangan. Yang kedua, pemasangan atau tempelkan tag pada telinga hewan menggunakan alat khusus. Keuntungan dalam penggunaan AirTag ini: yang pertama, mudah dipasang dan diganti serta jelas terlihat. Yang kedua, biaya relatif rendah. Sedangkan kekurangan dalam pemakaian AirTag ini: yang pertama, dapat hilang atau rusak seiring berjalannya waktu, dan yang kedua, terkadang dapat menyebabkan iritasi pada telinga hewan ternak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pewarna bulu. Pewarna bulu adalah teknik untuk memberi tanda pada hewan dengan menggunakan cat atau pewarna khusus yang aman, membantu dalam identifikasi visual. Langkah kerjanya: 1. Siapkan pewarna. Pilih pewarna aman untuk hewan dan alat aplikator kuas atau sprayer. 2. Tenangkan hewan. Pastikan hewan dalam keadaan tenang untuk mengurangi stres. 3. Aplikasi pewarna. Oleskan atau semprotkan pewarna pada bulu di area terlihat jelas. 4. Perawatan pasca pewarnaan. Periksa untuk reaksi negatif, pantau terus kesehatan. Keuntungannya: 1. Memudahkan identifikasi hewan. 2. Biaya rendah dan fleksibel. Kekurangannya: 1. Warna mungkin tidak tahan lama. 2. Potensi iritasi kulit jika pewarna tidak sesuai. Oke, saya akan menjelaskan tentang identifikasi visual. Metode ini melibatkan pengamatan langsung terhadap karakteristik fisik hewan, seperti warna, ukuran, dan pola, untuk mengidentifikasi individu tanpa menggunakan tanda tambahan. Ada pula ciri-ciri fisik yang digunakan. Yang pertama, warna bulu atau kulit. Warna yang berbeda dapat membedakan warna hewan. 2. Ukuran dan berat. Ukuran tubuh yang khas untuk masing-masing ras. 3. Bentuk tubuh
proporsi dan bentuk tubuh yang unik. 4. Pola atau tanda kulit bercak atau garis yang khas. Adapun langkah kerja yang pertama pengamatan, amati hewan dan catat ciri-ciri fisik yang menonjol. Yang kedua, mencatat, buat daftar ciri-ciri masing-masing hewan. 3. Fotografi, ambil foto untuk dokumentasi dan identifikasi. Ada pula keuntungan. Yang pertama, biaya rendah dan mudah dilakukan. Yang kedua, tidak mengganggu kesehatan hewan. Dan ada pula kekurangan. Yang pertama, subjektif dan bisa terjadi kesalahan. Yang kedua, perubahan fisik. Sering waktu dapat menyulitkan identifikasi. Mungkin itu saja. Dari metode-metode yang telah disebutkan di atas, metode yang kami rekomendasikan adalah metode demonstrasi. Alasannya, pertama, aman dan tidak terlihat, mengurangi risiko kehilangan tanda. Kedua, memungkinkan penyimpanan informasi yang lebih banyak dan detail tentang kesehatan dan riwayat ternak. Dan terakhir, mengurangi rasa sakit dan stres pada hewan dibandingkan dengan metode yang lebih pasif. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahim Putra dengan NIM D1D022161. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami dengan judul Metode Penandaan pada Ternak. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa kesimpulan dari metode penandaan pada ternak. Yang pertama yaitu pemilihan metode harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di peternakan, mulai dari tujuan, keamanan, serta kesehatan ternak. Selanjutnya yaitu beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam metode penandaan. Yang pertama, mulai dari aspek kemanusiaan, biaya, dan keamanan, serta tujuan dari penandaan itu tersebut. Dan yang terakhir yaitu setiap metode penandaan memiliki keunggulan atau kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekian dari saya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.